Moldova menghadapi krisis demografi terburuk di Eropa. Sejak tahun 1989, populasinya telah menyusut hampir sepertiga jumlah penduduknya. Dalam kurun waktu 35 tahun terakhir, depopulasi ini diakibatkan adanya migrasi secara besar-besaran. Ribuan orang Yahudi Moldova beranjak ke Israel, bahkan sebelum berakhirnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sejak saat itu, emigrasi berlanjut secara besar-besaran pada awal 1990-an. Migrasi berkontribusi pada depopulasi, terutama di daerah pedesaan. Di antara para migran Moldova, 54% dari mereka adalah perempuan. Beranjak dari keterpurukan, perempuan di Moldova telah membuat kemajuan dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Seperti yang terjadi pada tahun 2021, Moldova memilih presiden perempuan pertamanya, seorang mantan ekonomi World Bank, Maia Sandu. Negara ini mencatat jumlah anggota parlemen perempuan terpilih tertinggi sekitar 40,6% dalam sejarahnya. Sebelumnya representasi perempuan di pemerintahan lokal mencapai 22% pada tahun 2019. Sayangnya, Moldova telah mengalami penurunan populasi jangka panjang karena tingkat migrasi yang tinggi. Khusus yang terjadi pada tahun 2022, sebanyak 43.000 lebih penduduk meninggalkan Moldova daripada yang datang. Lalu, negara ini juga memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Dalam data yang dirilis oleh statistika.gov.d, populasi wanita di negara ini menunjukkan wanita yang lebih banyak dibanding pria, dengan persentase sebesar 52,3% wanita dan 47,7% pria. Bahkan tercatat pada awal 2022, ada 91 pria per 100 wanita. Perbedaannya lebih jelas dalam kasus populasi berusia 35 hingga 64 dan 65 tahun ke atas. Per 100 wanita, masing-masing 92 pria. Di daerah perkotaan dan pedesaan, rasio jenis kelamin juga didominasi oleh perempuan. Masing-masing 85 dan 96 laki-laki per 100 perempuan. Kekurangan pria ini juga ternyata berdampak pada harapan hidup penduduknya. Harapan hidup pada tahun 2022 adalah 75,7 tahun untuk wanita dan 67,1 tahun untuk pria. Dapat disimpulkan, wanita rata-rata 8,6 tahun lebih lama hidup daripada pria. Perbedaan ini diakibatkan oleh tingkat kematian dini laki-laki yang lebih tinggi, terutama mereka yang berusia kerja 16 hingga 62 tahun. Dominasi wanita ini juga mendorong mereka untuk memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria pada usia yang sama. Menurut survei Angkatan Kerja, wanita berusia 25 hingga 64 tahun tercatat memiliki tingkat atas pendidikan dengan perbedaan sekitar 25% lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang hanya berada pada angka 19%. Keberagaman etnis mewarnai negara beribu kota Chisinau ini. Sekitar 75% etnis Moldova memenuhi dari populasi negara ini, disusul oleh Rumania, Ukraina, Gagauzia, dan Rusia yang merupakan etnis minoritas yang paling substansial. Menyusul Bulgaria, Romani, Belarusia, Yahudi, dan etnis Polandia. Multikultur negara ini juga didukung oleh kebebasan dalam beragama. Agama di Moldova didominasi oleh mereka yang memeluk Kristen Ortodoks Timur. Berdasarkan populasi non-Ortodoks Moldova, tercatat bahwa sekitar 7% penduduk Moldova mengidentifikasi diri mereka tanpa agama. Baptis, saksi-saksi Yehuwa, dan Pantekosta masing-masing diperkirakan berjumlah antara 15.000 sampai 30.000 orang. Melengkapi dengan mereka yang memeluk Katolik, Islam Moldova, bahkan sampai pada mereka yang ateis. Terhitung pada Maret 2023, bahasa Rumania diresmikan sebagai bahasa resmi Moldova. Dan semua referensi ke bahasa Moldova dalam konstitusi dan hukum telah diubah untuk menggunakan bahasa Rumania secara meluas. Dari jumlah penduduk yang mencapai 2,5 juta jiwa, negara ini memiliki luas sebesar 33.483 km persegi. Negara bekas pecahan Uni Soviet ini berbatasan dengan Rumania di barat dan Ukraina di sebelah utara, timur, dan selatan. Dari letaknya saja, bisa dibilang Moldova adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Eropa Timur, di sudut timur Laut Balkan. Beribu kota Chisinau, sekitar sepertiga dari populasi negara ini tinggal di wilayah ini. Chisinau sendiri merupakan pusat industri dan komersial utama Moldova dan terletak di tengah negara di Sungai Big, anak sungai Dniester. Kota terbesar kedua di Moldova adalah Tiraspol yang terletak di tepi timur Dniester dan merupakan ibu kota wilayah Transnistria. Kota terbesar ketiga di negara ini adalah Baltik, sering disebut sebagai ibu kota utara.
Sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan, perbukitan, dan kebun anggur dan mengarah ke Laut Kron di distrik Saretsky yang terhubung ke Laut Hitam dari muara Dniester. Meskipun didukung oleh destinasi yang menakjubkan, nyatanya Moldova dinobatkan oleh PBB sebagai negara paling sepi pengunjung di Eropa. Ternyata sektor pariwisata belum terlalu bermain secara signifikan. Maka dari itu, negara ini dinobatkan sebagai negara termiskin di Eropa. Bahkan pendapatannya hampir setara dengan 1/5 dari pendapatan Inggris. Selain depopulasi dan tingkat migrasi yang membludak, peristiwa invasi Rusia ke Ukraina juga berimbas pada ekonomi Moldova, terutama karena adanya inflasi dan kenaikan harga pada bahan bakar dan energi. Hal ini dikarenakan ketergantungan Moldova sejak lama pada minyak dan gas alam Rusia. Sektor minyak dan energi telah mendatangkan bencana bagi perekonomian negara ini. Walaupun cukup terpuruk, Moldova tetap mengandalkan ekspor utama ekonomi mereka dalam sektor pertanian, pakaian, dan peralatan olahraga. Dalam sektor pertanian, seperti yang terjadi pada tahun 2021, Moldova berhasil mengekspor 140 juta dolar anggur dan menjadi pengekspor anggur terbesar ke-21 di dunia. Keberhasilan ini pun didukung oleh iklim di Moldova dengan 300 hari sinar matahari per tahun, yang mana sangat ideal untuk pertanian, khususnya pada kebun anggur. Industri anggur di negara ini telah tercatat sebagai sektor ekonomi utama, mewakili 3% dari PDB Moldova. Kerja pemerintahan Republik Moldova menggunakan sistem pemerintahan parlemen unikameral. Presiden menjabat sebagai kepala negara, dipilih pada pemungutan suara yang dilaksanakan 4 tahun sekali dan dapat dipilih kembali 1 kali. Kepala negara dibantu dengan Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan, ditunjuk oleh Presiden dengan dukungan parlemen, yang selanjutnya membentuk kabinet dengan persetujuan parlemen. Penduduk di Moldova mengandalkan kereta api sebagai sarana transportasi utama di Moldova. Jalur kereta api di sini tersebar sepanjang 1.138 km. Jalur kereta api ini menghubungkan melalui kereta malam langsung ke negara tetangga, Bucharest, Kiev, Odessa, dan juga Moskow. Opsi lain untuk bepergian dengan jarak yang cukup jauh menggunakan Bandara Internasional Chisinau dengan penerbangan langsung ke dan dari banyak tujuan di Eropa. Dalam cakupan jaringan internet, akses internet di Moldova termasuk yang tercepat dan termurah di dunia. Negara ini menempati urutan ketiga di dunia dengan cakupan gigabit dengan sekitar 90% populasi memiliki opsi untuk berlangganan paket broadband. Pada Juli 2022, dikabarkan ada lebih dari 3 juta pengguna internet di Moldova, yang merupakan sekitar 76% dari populasi. Kabar baiknya, Moldova sedang mempertimbangkan tawaran untuk mulai meluncurkan 5G pada tahun ini dengan uji coba yang telah dimulai pada tahun 2019 kemarin. Hiruk-pikuk kehidupan Moldova akan sejenak terhenti pada hari tahun baru dan hari kemerdekaan. Jika di Gereja Ortodoks Timur memperingati Natal pada tanggal 25 Desember, Natal kembali dirayakan pada tanggal 7 Januari. Selain itu, setiap tanggal 1 Maret menampilkan Martisor, sebuah perayaan tradisi bahwa wanita diberi hadiah sejenis jimat yang diberikan untuk keberuntungan dalam hidup mereka.